jabatan kepala desa akan semakin panjang setelah Badan Legislasi DPR sepakat untuk memperpanjang masa jabatannya dari semula 6 tahun dalam 3 periode menjadi 9 tahun dalam 2 periode. Dengan semakin panjangnya masa jabatan Kades, sebagaimana akan termuat dalam rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, jabatan tertinggi di pemerintahan desa itu tentu akan semakin menjadi incaran masyarakat. Ini karena selama masa periode jabatan sebelumnya saja, minat masyarakat desa untuk menjadi Pak Kades ataupun Bu Kades sudah sangat tinggi. Nah, dengan makin tingginya minat menjadi kepala desa, sebenarnya apakah hal ini menguntungkan atau justru bisa menjadi ataupun membuat desa makin berantakan? Saya akan coba jabarkan dalam jabatan Kades 9 tahun, musibah atau lumrah. Kita masuk ke slide pertama. Selain masa jabatan yang menjadi lebih panjang, ada hal lain yang juga diatur dalam RUU tersebut. Yang pertama adalah RUU akan mengatur terkait inisiatif terkait dengan dana penambahan dana desa dari yang tadinya 8% dari dana transfer ke daerah dinaikkan menjadi 20% ya. Anggaran dana desa dinaikkan menjadi 20% tersebut untuk mewujudkan pemerataan pembangunan sehingga denyut ekonomi masyarakat di desa bergeliat dan pertumbuhan ekonomi nasional juga bisa terasa hingga ke tingkat desa. Dari meeting ini ataupun pertemuan beberapa fraksi di DPR, 4 fraksi mengusulkan kenaikan alokasi dana desa dari dana transfer daerah sebesar 20%. Di sisi lain yang mengusulkan kenaikan dana desa sebesar 30%. Nah, revisi UU Desa ini juga termasuk akan mengatur mengenai masa jabatan yang berkaitan dengan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. BPD inilah yang akan mengatur nasib perangkat desa dan juga terkait tunjangan dari kepala desa, penghasilan apa yang diperbolehkan untuk kepala desa, dan juga kepala desa nantinya akan mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan serta tunjangan purna tugas sebanyak 1 kali di akhir masa jabatan. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Kita akan coba hitung-hitungan bagaimana gambaran dari pendapatan ya yang diterima oleh kepala desa ataupun desanya itu sendiri. Ini mungkin akan lebih banyak ataupun lebih sedikit dari perkiraan karena kita akan mengambil data ataupun nilai yang lebih kecil ya dari yang dikisarkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pusat Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah diatur mengenai besaran gaji Kades. Dalam aturan tersebut tercatat bahwa jika mengacu di pasal 81 ayat 2A, kepala desa paling sedikit menerima gaji 2,4 juta atau 120% dari gaji pokok PNS golongan 2A. Nah, kalau misalkan dalam 1 bulan aja menerima 2,4 juta, artinya gaji Kades per 1 tahun 28.800.000. Jika gaji Kades bekerja selama 9 tahun ataupun 108 bulan, artinya dalam 9 tahun, 1 Kades bisa menerima 259.200.000. Lalu, Balik DPR RI juga menyepakati bahwa dana desa ini akan meningkat 20%. Persentase anggaran ini berasal dari dana transfer daerah. Pada rapat-rapat sebelumnya, pembahasan sempat tersendat pada usulan kenaikan sebesar 15% atau 20% atau 30%. Adapun alokasi anggaran dana desa sebelumnya adalah berkisar 8,3% atau setara dengan 1,1 miliar rupiah hingga 1,3 miliar rupiah di tahun 2023. Jika dinaikkan menjadi 20%, maka kemungkinan untuk bisa mendapatkan dana desa mendekati 2 sampai dengan 4 miliar rupiah per tahun. Nah, sekarang saya akan coba ambil dari angka paling kecil, yaitu 2 miliar rupiah per 1 tahun 1 desa. Lalu 1 desa dalam 9 tahun artinya bisa mendapatkan sebanyak 18 miliar rupiah. Kita masuk lagi sekarang, jadinya berapa pengeluaran pemerintah? Nah, berdasarkan Kemenmendagri nomor 50145 tahun 2022, terinci jumlah wilayah administrasi pemerintah dan pulau di seluruh Indonesia sebanyak 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.266 kecamatan, 8.506 kelurahan, 74.961 desa dan 16.772 pulau. Nah, sekarang kita coba hitung lagi. Jadinya berapa pengeluaran pemerintah 1 desa per tahun? Gaji Kades kan tadi
28.800.000 satu tahun. Ditambah dana desanya yaitu 2 miliar, artinya satu desa per tahun akan mendapatkan 2.028.800.000. Kalau gitu satu desa dalam 9 tahun, pemerintah harus mengeluarkan sebanyak 18.259.000.000 per desa. Ini baru satu desa. Kalau misalkan kita kalikan lagi dengan asumsi tadi ya, di tahun 2022 data desa itu ada sebanyak 74.961 desa. Artinya angka ini 18 miliar ini kita kalikan dengan jumlah desanya, yang artinya ada di kisaran 152 triliun rupiah. Ini baru satu tahun pemirsa, belum ke tahun-tahun berikutnya. Dan ini juga baru gambaran biaya dana desa ditambah dengan gaji kepala desanya aja. Belum perangkat desa, belum tunjangan dari kepala desa, dan biaya lain-lainnya yang mungkin lebih besar dari dugaan. Besar juga ya. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Jika diingat, beberapa saat lalu demo Kades di depan DPR sempat menjadi cibiran netizen, khususnya netizen warga desa. Beberapa dari mereka menganggap bahwa permintaan perpanjangan masa jabatan hanya mementingkan kepentingan pribadi sang kepala desa jika dibandingkan dengan kepentingan desa. Memang benar, ada beberapa pro kontra dari perpanjangan masa jabatan Kades. Kalau kita membaca pronya, yang pertama adalah menekan konflik akibat Pilkades. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar melihat bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa bisa menekan konflik akibat pemilihan kepala desa. Lalu masa jabatan 6 tahun itu tidak cukup efektif untuk melakukan banyak perubahan. Para kades biasanya menghabiskan waktu 1-2 tahun untuk berkonsolidasi dengan lawan politik dan para warga yang mendukung mereka agar ketegangan politik bisa mereda. Pun ketika mereka telah berhasil melakukan konsolidasi lalu melakukan masa jabatan, para kades harus mengalokasikan paling tidak 1 tahun di akhir masa jabatannya untuk menyusun kampanye periode berikutnya. Sehingga pada akhirnya rata-rata mereka hanya memiliki waktu kurang lebih 3 tahun efektif untuk membangun desa. Maka dari itu para kades merasa perlu ya untuk dimandatkan masa jabatan yang lebih lama dari 6 tahun. Jadi ini pronya. Kalau kontranya apa? Ya udah pasti, yang pertama adalah semakin terbukanya peluang korupsi. Karena ICW menghimpun sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2021 ada 592 kasus korupsi di desa dengan kerugian mencapai 433,8 miliar rupiah. Dan yang terakhir adalah karena masa jabatan yang lama membuka adanya possibilities ataupun kemungkinan untuk menyuburkan oligarki desa. Keberadaan dinasti politik di desa-desa sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Kekuasaan di desa seringkali hanya dipegang oleh satu keluarga atau satu kelompok yang sama selama bertahun-tahun. Jadi pemirsa, masa jabatan sudah semakin panjang, seharusnya bisa benar-benar digunakan secara maksimal. Masa konsolidasi atau meredakan politik pasca Pilkades harusnya bisa ditekan, biar langsung kerja aja. Masa persiapan Pilkades juga harusnya nggak perlu terlalu lama, jadi nggak ada waktu terbuang di sisa masa jabatan. Bayangin kalau misalkan puluhan desa di Indonesia benar-benar bergeliat, maka tentunya akan berdampak ke ekonomi nasional.